Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa dulu ya sebelum memulai aktivitas. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah bahas ya, yaitu untuk mengingat kembali kita resum dan latihan soal tentang kaidah pencacahan yang terdiri dari aturan perkalian dan aturan penjumlahan, kemudian ada definisi faktorial dan notasinya. Yang pertama, kaidah pencacahan yaitu aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Jadi kita tidak perlu menyebutkan A, B, C, D, B, C, A, D, dan seterusnya. Kita hanya menghitung banyaknya susunan, yaitu dengan kaidah pencacahan. Yang pertama, aturan perkalian, yaitu bagaimana kita mengalihkan banyaknya kejadian. Ya, jika ada K kejadian, dengan setiap kejadian memiliki hasil N1 dan seterusnya, maka hasil yang berbeda yang mungkin dari K kejadian tersebut ya secara berurutan diberikan oleh hasilnya, yaitu dikalikan N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya. Bagaimana ini aplikasinya? Kita lihat contoh sebagai berikut. Andri memiliki 4 baju yang berwarna coklat, hijau, biru, dan ungu, berbeda ya. Kemudian 3 celana panjang yang berbeda juga, merah, kuning, dan hitam. Nah, berapa banyaknya kemungkinan yang dapat Andri lakukan dalam memakai baju beserta celana? Ini pertanyaan tersebut untuk membuat simpel ya, ini akan dirubah menjadi ada berapa cara Andri memakai baju dan celana. Jadi maksud dari ada berapa cara ini adalah memasangkan antara baju dan celananya, bukan bagaimana caranya kita. Ada berapa cara maksudnya dari tangan kanan, tangan kiri, dan seterusnya, bukan. Jadi banyak ya cara memasangkan antara baju dan celananya sehingga dapat dipakai secara bersamaan. Nah, berikutnya kita tuliskan tadi ada baju, kemudian bajunya adalah coklat, hijau, biru, dan ungu. Kemudian celananya adalah merah, kuning, dan hitam. Jadi kita pakai baju coklat itu bisa 3 kemungkinan, celananya bisa merah atau kuning atau hitam. Demikian juga dengan baju yang lain ya, merah, kuning, hitam. Ini juga sama, merah, kuning, hitam. Ini juga merah, kuning, hitam. Sehingga setiap baju yang kita pakai bisa 3 macam kemungkinan celananya, sehingga ini hasilnya kalau 1 ada 3, kalau 2 berarti 2 kali 3 ya, kalau 3 berarti 3 kali 3, ada 4 berarti 4 kali 3. Coba perhatikan, ini ada 4 di tempat pertama baju, itu 4. Kemudian di tempat kedua setiap baju akan mempunyai 3 macam kemungkinan celana, sehingga hasilnya 4 kali 3. Ini boleh kita isikan dalam pengisian tempat. Ini tempat baju ya, baju, ini tempat celana. Jadi bajunya ada 4, celananya ada 3. Ini namanya perkalian, dikalikan 4 kali 3 sama dengan 12. Ya, demikian menjawabnya ya. Contoh aturan penjumlahan ya. Contoh dulu, kita lihat apa bedanya. Adinda mempunyai 3 buah sepeda yang berbeda, kemudian 2 jenis motor dan 1 mobil. Berapa banyak cara Adinda berkendara ke sekolah ya? Artinya naiknya bagaimana? Apa naik motor, naik mobil, naik sepeda, banyaknya cara ada berapa? Tidak mungkin naik mobil sekaligus motor atau sepeda sekaligus mobil. Sehingga kemungkinannya adalah sepedanya ada 3 tadi ya, sepeda.
ada 3. Kemudian motor ada 2, jenisnya berbeda semua nih ya. Kemudian apa tadi? Mobilnya 1 ya. Berarti ini tidak mungkin dilakukan bersamaan, salah satu. Berarti kalau sepeda ada 3 kemungkinan, motor ada 2 kemungkinan, kemudian mobil ada 1 kemungkinan. Jadi semua kemungkinan ada berapa ini? 6 cara namanya ya. Nah, itu namanya aturan penjumlahan. Nah, jadi apa aturan penjumlahan? Nah, jika kejadian pertama dapat terjadi N 1 cara, kemudian kejadian kedua secara terpisah, yaitu N 2 cara, dan seterusnya sampai ke kejadian ke P ya. Sehingga semua kejadian yang bisa terjadi, yang dapat terjadi yaitu N1 plus N2 plus N3 dan seterusnya sampai plus NP. Jadi sebanyak P cara, N yang dijumlahkan ya semuanya. Itu adalah aturan penjumlahan. Kemudian kita akan belajar ada namanya notasi dan definisi faktorial. Untuk suatu N bilangan asli, nah yang mengingatkan ya, kemarin sudah dibaca ini N faktorial. Definisinya adalah N faktorial itu N 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai N faktor ya. Makanya N faktorial, faktornya sebanyak N dari 1 sampai N. Kemudian yang harus diketahui 0 faktorial itu nilainya 1. Nanti silakan dibuktikan lagi. Kemudian 1 faktorial 1. Kemudian 2 faktorial berarti 1 kali 2 atau 2 kali 1 atau 2 kali 1 faktorial sama dengan 2. 3 faktorial 1 kali 2 kali 3 ya, bisa ditulis 3 kali 2 faktorial atau 3 kali 2 kali 1 faktorial boleh, itu hasilnya adalah 6. 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 atau 4 kali 3 faktorial hasilnya 24. Bisa juga 4 kali 3 kali 2 faktorial ya, sama hasilnya ya. Kemudian secara umum untuk merubahnya N faktorial bisa disederhanakan atau dirubah menjadi N kali N-1 faktorial, atau bisa juga diperpanjang lagi sesuai kebutuhan ya, N kali N-1 kali N-2 faktorial gitu. Itu adalah faktorial. Berikutnya latihan soal. Akan disusun nomor telepon rumah terdiri dari 6 angka. Dengan ketentuan angka pertama tidak boleh 0. Tentukan banyaknya nomor telepon yang dapat dibuat dari angka 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 9 jika A. Angka-angka boleh berulang. Ya, jadi yang pertama kita jawab 1A. Angka ada 6 digit ya, 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 tidak boleh di tempat pertama, berarti kalau kita tuliskan di tempat pertama itu bolehnya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Semua ada 9 ya, seperti tadi aturan perkalian kita sudah tuliskan 9, 1 sampai 9. Kemudian syarat berikutnya yang A, angka-angka boleh berulang. Berarti 9 itu boleh diulang semua, boleh di tempat kedua semua. Ya, kayak ini tulis dulu, ini 1, 2 sampai 9. Di tempat kedua karena 0 boleh, ya, tambah 9 tadi berarti 10. Yaitu 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 10. Jadi walaupun angka pertamanya 2 misalnya, ini 2 boleh lagi di tempat kedua dan seterusnya. Ini boleh semua boleh di tempat berikutnya. Ya, ini contoh angkanya berapa? Ya, misalnya nomor teleponnya 10, 2, 3, 5, 6 misalnya. Bisa lagi 10, 2, 2, 5, 5 dan seterusnya. Ini banyak banget kalau banyak sekali ya. Kalau kita menyebutkan ya, sangat banyak sekali. Nah, ini kita tuliskan hasilnya berarti 9 kali
10-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 faktor, jadi 10 pangkat 5 hasilnya, atau 900.000 cara. Ini yang A ya, kita sudah menjawab yang A. Kita lanjutkan yang B. 1B, tidak boleh ada angka yang diulang. Caranya sama, kita buat 6 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Syarat pertama tetap berlaku, 0 tidak boleh, berarti ada 9 angka yang boleh masuk ke situ, bukan angka 9, bukan 9 angka, itu angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Nah, di tempat kedua ya, syarat B tadi tidak boleh ada angka yang diulang. Seandainya kita sudah menuliskan angka di pertama itu angka 2 ya, misalnya kita menulis angka 2 di sini. Kan tadi semuanya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9 kan? Nah, pas angka 1 dulu kita lihat. Angka 1 berarti angka tempat kedua 0, 1 tidak akan ditulis lagi. Jadi 3, 2, 3 dan seterusnya ya sampai 9. Demikian juga angka terakhir nih. Ini dan seterusnya bisa kamu lanjutkan kalau mau mencari susunannya. Ini angka terakhir tempat kedua mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, 9-nya tidak ikut. Terakhir adalah angka 8. Jadi setiap angka depan itu pasti berkurang 1 di belakang. Akan tetapi 0-nya ikut karena 0 di depan tadi tidak boleh. Jadi 0 semuanya ikut di belakang. Sehingga angka yang di belakang tadi, yang di depan 9 berarti berkurang 1 menjadi 8, tetapi bertambah 0. Ya, jadi 0, 1 untuk ini yang 2 contohnya, berarti 2 tidak ikut lagi, berarti 3 dan seterusnya sampai 9. Jadi ini tadi berkurang 1 tetapi bertambah angka 0, berarti tetap ada 9. Berikutnya, seandainya ini ya, kita lanjutkan angka 3 misalnya nih. Angka 3, maka seterusnya jalur setelah 3 ini tidak akan muncul angka 3 lagi ya. Jadi 0, 2, 4 dan seterusnya sampai 9. Nah, karena tidak boleh ada angka yang diulang. Demikian juga di tempat 9 ini, misalnya angka 2 kita nggak boleh lagi, berarti belakangnya akan berkurang. Sama seperti itu, kita bisa membuat satu jalur untuk nanti disimpulkan untuk semua jalur, karena ini modelnya sama. Jadi setelah angka 3, otomatis 3 tidak muncul, 2 juga tidak muncul ya, ini satu jalur. Hingga 0, 1, 2, 3 tidak muncul, dan 4 dan seterusnya sampai 9. Nah, ini otomatis berkurang 1, 8. Seandainya ini angka 1 yang kita pilih ya, setelah itu misalnya ini angka 1 nih, angka 1 misalnya yang di sini ya, ini 1, 3 dan seterusnya, ini angka 1. Nah, setelah angka 1 ini nggak akan muncul lagi angka 1, sehingga ini hanya contoh ya, yang ditaruh di bawah ini hanya salah satu jalur, jalur yang lain mengikuti seperti itu. Jadi ini 0 ya, 2, 3, 1 tidak akan muncul lagi, menjadi 4 dan seterusnya 5 sampai 9, berarti otomatis berkurang 1. Demikian seterusnya ya. 6, maaf nih, salah nih, 6 kita hapus dulu. Kemudian 5. Jadi berapa hasilnya? Silakan dituliskan berapa hasilnya. Jadi 9 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, ini silakan dihitung ya. Tugasmu adalah melengkapi catatan yang belum lengkap dari video ini. Akan kita lanjutkan untuk yang C, yaitu hanya angka pertama yang tidak boleh diulang. Ya, 1C. Sama seperti itu ya, apa tadi? 6 kolom, 1, 2,
3, 4, 5, dan 6. Hanya angka pertama yang tidak boleh diulang. 1, yang pertama 0 tetap ya, tidak boleh ada angka 0 di paling angka pertama ini. Jadi angka pertama itu 1, 2 sampai 9 tetap sama ya, 9 angka. Nah, angka pertama yang tidak boleh diulang. Misalnya angka pertamanya 2. Berarti seterusnya ini bisa 0 ya, yang kedua ya. 2 tidak akan muncul lagi. Nah, ini berarti tetap 9. Angka pertama 2 tidak boleh muncul lagi di tempat berikutnya. Jadi ini tetap sampai 9 ya. Karena yang tidak boleh diulang adalah hanya angka pertama. Jadi ini tetap sama ya. Isinya hanya angka 2 terus yang enggak bisa diulang. Nah, dan seterusnya. Hingga ini hasilnya adalah berapa? 9. Ada berapa ini? Pangkat 6. Silakan dihitung berapa jawabannya. Ini latihan soal nomor 1. Nomor 2 seperti ini. Silakan dikerjakan ya, dituliskan di catatan. Berikutnya nomor 3. Suatu konferensi dihadiri oleh 9 negara Asia. Bendera akan dipasang berjajar pada halaman. Kemudian berapa banyak urutan bendera yang berbeda yang dapat dipasang dari 9 bendera tersebut. Ya, jadi kita akan menuliskan, mencari banyaknya. Benderanya ada 9 sehingga kita membuat 9 kotak ya, 9 kotak sesuai soalnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di tempat pertama ya, 9 negara tersebut semuanya bisa memasangkan ya. Di tempat kedua kalau bendera pertama misalnya Indonesia sudah dipasang di tempat pertama, maka tidak mungkin di tempat kedua juga bendera Indonesia. Artinya apa? Berkurang 1 bendera untuk pasangan keduanya. Kemungkinan ketiganya berkurang lagi 1 karena sudah dipasang 2 bendera ya. Nah, bendera tidak mungkin terulang ya. Jadi ini soal yang tidak mungkin berulang. Ini tinggal 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tahu 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Silakan dituliskan berapa jawabannya. Boleh juga kita tuliskan ini sebagai 9 faktorial karena kita sudah belajar faktorial. Ini soal ketiga, diisikan titik-titiknya ya. Berikutnya soal keempat. Guru matematika memberikan ulangan harian yang terdiri atas 10 pertanyaan PG pilihan ganda dengan 5 pilihan mengandung 1 jawaban benar. Budi menjawab semua soal dengan cara menebak karena ia tidak belajar. Berapa banyak cara Budi dapat menjawab soal ulangan harian tersebut? Jadi kalau 10 pertanyaan berarti kita akan membuat kolom sebanyak 10. Kemudian setiap satu soal ada berapa pilihan ganda, tolong dituliskan sehingga kita akan mendapatkan semua kemungkinan ya, semua kemungkinan yang bisa dilakukan oleh siapa namanya tadi? Budi ya. Silakan dikerjakan. Kemudian soal nomor 5. Sebuah plat nomor mobil di suatu daerah terdiri dari sebuah huruf diikuti 4 angka dan diakhiri sebuah huruf di mana angka 0 tidak boleh menempati posisi pertama. Yang pertama, ada berapa plat nomor mobil yang dapat dibentuk ya, kita tuliskan. Ini nomor 5A. Di tempat pertama adalah huruf. Kemudian angkanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi pertama huruf, terakhir juga huruf. Huruf ada berapa? 26. Nah, ini 0 tidak boleh menempati posisi pertama di tempat angka ya. Berarti ini hanya angka 9. Jadi ini boleh ada 0-nya? Boleh ya.
10, 10, 10. Kemudian di tempat terakhir juga huruf ya. Hurufnya ada 26. Gitu ya. Jadi ini tempat huruf, ini tempat angka. Ini tempat huruf. Nah, ini tinggal dikalikan ya. Silakan dikalikan. Yang B, jika disyaratkan tidak boleh ada huruf yang sama dan tidak ada angka yang sama. Nah, ini yang A. Kemudian yang B. Kira-kira bagaimana? Ini huruf, ini 1, 2, 3, 4. Oh, udah ya. Ini hurufnya 26. Berarti kalau satu huruf sudah diletakkan tidak boleh diulang lagi. Berarti ini tinggal 25. Angka di tempat pertama juga tidak boleh ada angka 0, berarti 9. Tidak boleh ada angka yang sama, berarti tidak boleh diulang. Tapi ini nolnya tadi belum ya, belum dipakai sehingga ini berkurang 1 tetapi bertambah dengan angka 0. Berkurang 1 kan 8, ditambah angka 0 berarti tetap 9. Nah, ini berkuranglah 1 otomatis, tapi 0 sudah termasuk tadi ya, tinggal dikurangi 1 berarti 8, ini 7. Nah, ini silakan dituliskan hasilnya. Kalau tadi ini kan 26 kali 9 kali 10 pangkat 3 ya, kali 26. Kalau yang ini 26 kali 9 pangkat 2 kali 8 kali 7 kali 25. Boleh ditukar tempatnya ya, 26 kali 25 dulu boleh ya. Kalau perkalian itu sifatnya adalah komutatif, boleh dikalikan duluan atau di belakang. Ini silakan dilanjutkan nomor 5. Kemudian nomor 6 ya. Nomor 6, 100 siswa mengikuti lomba kecerdasan bahasa Indonesia dan matematika. 60 siswa lolos seleksi bahasa Indonesia, 50 siswa lolos seleksi matematika, dan 30 siswa lolos seleksi kedua bidang tersebut. Ya, jadi kita harus ini ya, fokusnya ke sini dulu. Hitunglah banyak siswa yang hanya lolos matematika. Ya, jadi dengan nomor 6 ini kita sudah pernah belajar namanya diagram Venn ya. Ini karena ada kedua ya. 30 siswa lolos seleksi kedua bidang tersebut. Jadi ini 30 kita tuliskan dulu. Kemudian ini bahasa Indonesia, ini matematika. Nah, silakan dikerjakan ini ya. Ini kalau bahasa Indonesianya 60 siswa berarti berapa lagi ya? Berapa lagi di luar 30? Kemudian matematika ada 50 siswa yang lolos, sementara yang sudah masuk lolos tadi 30 berarti masih kurang berapa. Nah, kemudian di luar itu karena jumlah siswanya berapa? 100 siswa. Jumlah siswanya 100 siswa. Dari diagram ini kamu cari yang tidak lolos sama sekali ya, tidak lolos sama sekali. Ini himpunan semestanya. Berarti totalnya nanti harus ada 100. Nah, silahkan kamu cari ini ada X-nya berapa, ini ada Y-nya berapa. Ini di luar ini misalnya Z ya. Z-nya berapa. Jadi tugasmu ini dulu X-nya dicari, Y-nya dicari, Z-nya dicari. Setelah itu untuk menjawab ini yang hanya lolos matematika. Yang hanya lolos matematika berarti Y ya, Y. Kemudian tidak lolos keduanya, berarti yang dicari adalah Z. Nah, ini silahkan dilanjutkan ya. Berikutnya nomor 7. Dua dadu bermata 6 ya, 1 sampai 6. Hitunglah banyaknya pasangan mata dadu yang berjumlah 10. Kemudian yang B, banyaknya pasangan mata dadu yang jumlahnya paling sedikit 9. Kalau ada dadu ini kita pasang
Nah, kalau ada mata dadu dua dadu ya, kita sandingkan seperti ini dadu pertama, ini dadu kedua. Jadi sebelah ke bawah itu dadu pertama, ke kanan dadu kedua. Ini kita pasangkan 1,1, 1,2, 1,3 ya, 1,4 dan seterusnya 1,5. Kita tulis dulu semuanya 1,6. Nah, demikian juga 2,1 dan seterusnya ya, edisikan ini. Terakhir 2,6. Ini juga sama, 3,1, 4,1 dan seterusnya sampai terakhir 6,1. Ini 6,2 ya. Terakhir yaitu 6,6. Jadi semua ada berapa pasang ini? Semuanya. Berarti 6 kali 6, 36 pasang. Ini semuanya. Yang ditanyakan pasangan yang A yang berjumlah 10, berarti kalian cari yang pasangan ini jumlahnya 10. Misalnya ini kan jumlahnya 8 ya. Atau ini jumlahnya 5. Nah, kalian cari di sini yang jumlahnya 10 berapa koma berapa saja. Jadi ada berapa banyaknya ya. Banyaknya pasangan ada berapa. Yang B, banyaknya pasangan mata dadu yang jumlahnya paling sedikit 9. Berarti 9 boleh, lebih dari 9 boleh ya. Misalnya 10, 11, 12 dan seterusnya. Kalian cari. Nah, ada berapa banyaknya pasangan dadu yang jumlahnya paling sedikit 9. Nah, ini soal nomor 7. Soal nomor 8 ya, kalian cari. Yang A 15 faktorial dihitung ya. Yang B 10 faktorial. Nih kasih contoh. 15 faktorial itu 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11. Nah, ini cukup sampai 10 faktorial. Ya, tidak perlu dilanjutkan sampai 1 ya, karena ada di bawah ada 10 faktorial. Bisa disederhanakan. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, bisa disederhanakan seperti ini. Dibagi. Kemudian 15. Ini bisa dibagi dengan ini. Dan seterusnya kalian lakukan sampai sederhana ya, sehingga akan mendapatkan hasil berapa. Ini yang A ya, maaf salah nulis. Yang A. Yang B ya, karena ini namanya apa namanya, pecahan ya, penjumlahan dan pecahan itu harus disamakan penyebutnya. Nah, cara menyamakannya kalau faktorial ini paling besar faktorialnya berapa, berarti disamakan semua menjadi 9 faktorial. Nah, 9 faktorial kalau dibagi 7 faktorial, ini berarti 1 kali tinggal 8 kali 9 ya. Nah, kan 7 faktorial bawahnya 9 faktorial dibagi 7 faktorial itu tinggal 9 kali 8. Jadi ini tinggal dikalikan 9 kali 8 dikurangi. Nah, 9 faktorial dibagi 8 faktorial. Atau biar sama menjadi 9 faktorial kan harus dikalikan 9. Itu ya, 9 faktorial dibagi 8 faktorial adalah 9. Jadi 9 kali 2. Yang terakhir, nah, tidak usah dikali karena sudah sama 3/9 faktorial. Nah, ini silakan dicari hasilnya. Ini adalah soal nomor 8. Jadi kalian ada tugas untuk menyelesaikan catatan. Kemudian nomor 9, tentukan nilai N. Ya, berikutnya nomor 9. Jika N, tentukan N jika N faktorial sedemikian rupa. Jadi kamu sesuaikan N faktorial ini biar mudah, biar bisa dibagi dengan N-2 faktorial ya, disederhanakan. Kemudian nanti ketemu persamaan kuadrat ya. Ini disederhanakan, N faktorial itu N kali N-1 kali N-2 faktorial. 56 N-2 faktorial. Sama-sama dibagi N-2. Berarti tinggal ini ya. Nah, ini N kuadrat min N. Nah, 56 itu namanya kalau kalian pindah ruas itu ya. Nah, ini namanya persamaan kuadrat ya. Jangan kalau ketemu N kuadrat seperti ini harus dibuat persamaan kuadrat ya, sama dengan 0 karena kita akan mencari N-nya. Nah, silakan dicari, nanti ketemu 2 buah N.
Nah, karena faktorial, ambil yang nilainya n-nya positif ya, jadi yang negatif tidak dipakai. Ini soal nomor 9, dilanjutkan. Jadi n-nya berapa? N-nya berapa? Yang 1, N2. Nanti yang diambil yang positif. Ya, kemudian nomor 10, maaf kecoret. Berikutnya, buktikan bahwa ini ya, soalnya seperti itu. Nah, untuk nomor 10 silakan dikerjakan, dibuktikan. Nanti yang kiri itu hasilnya akan menjadi yang kanan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu bersyukur dan berdoa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.